Semangat pagi semua. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara melakukan personal branding. Jadi dalam produk branding dibutuhkan ada beberapa istilah yang disebut institusi branding, kemudian personal branding, ada juga dengan corporate branding. Product branding adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk memunculkan identitas produk agar konsumen mudah mengenalinya di pasaran. Dengan demikian, brand awareness dari produk tersebut juga meningkat dan semakin banyak konsumen yang membelinya. Di sini dibutuhkan tujuannya apa? Konsumen itu jangan dibuat berpikir untuk mengetahui produk Anda. Jadi langsung tag yang mudah, cepat, tepat. Bisa dari berbagai cara. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah nomor satu adalah dalam marketing. Branding produk merupakan hal yang penting untuk dipelajari. Pasalnya strategi ini menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam mengembangkan bisnis. Dengan strategi yang tepat, Anda bisa menaikkan angka penjualan produk. Yang kedua, melakukan branding dapat membuat suatu produk jadi lebih mudah dikenali. Selain itu, branding yang bagus juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Tetapi pada prakteknya Anda membutuhkan pengetahuan dan usaha yang maksimal. Kuncinya bagaimana untuk mendapatkan hal tersebut? Kuasailah produk yang akan Anda tawarkan secara detail. Bagaimana isinya, bagaimana rasanya, bagaimana keindahannya, kekuatannya, dan lain sebagainya. Anda kuasainya. Bahkan sampai bahan-bahan untuk membuatnya Anda harus menguasai. Maka akan lancar dalam menyampaikan, akan tepat dengan siapa Anda berbicara. Nanti soalnya konsumen Anda berbagai macam. Ada personal konsumen, individual konsumen, corporate konsumen. Bahkan Anda bisa jual sesama pengusaha. Itu harus dengan bahasa yang tepat, dengan retorik yang tepat. Kuasailah produk yang akan Anda jual. Kemudian apa itu branding produk? Branding produk merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk membuat produk menjadi lebih terkenal. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memberikan identitas berupa nama, logo, slogan, tagline, deskripsi, dan lain sebagainya. Jangan pernah menyepelekan warna. Itu ciri khas dari produk Anda. Yang unik, yang tidak banyak dimiliki orang lain. Contohnya, kasih contoh. Indomaret, Alfamart dengan warna khasnya. Orang belum melihat tulisannya sudah lihat logonya, sudah paham. Oh, itu Alfamart. Oh, itu Indomaret. Logo misalnya. Bintang. Oh, itu produknya siapa? Segitiga. Oh, itu Mercy. Oh, gambar sayap Honda. Itu adalah logo. Harus betul-betul Anda kuasai. Dan itu jadikan kebanggaan dari produk Anda. Kemudian tagline, deskripsi, dan lain sebagainya. Contoh yang sering Anda dengar. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Nah, itu sebagai contoh. Kemudian mengatasi masalah tanpa masalah. Itu sudah didengar masyarakat salah satu tagline yang berhasil. Nah, Anda coba buatkan sistem seperti itu sampai konsumen itu bangga, mudah mengucapkannya dan langsung dikenal produk Anda. Kemudian strategi branding produk dapat diterapkan pada semua jenis barang yang ditawarkan. Mulai dari makanan, minuman, kendaraan, perangkat rumah tangga, dan lain sebagainya. Setiap produk-produk tersebut diberikan identitas supaya dikenal oleh audiens. Saat melakukan pemasaran, pelaku usaha tidak bisa hanya bergantung pada kepopuleran perusahaan, namun juga memberikan branding yang pas untuk mempromosikan produk, sehingga banyak audiens yang tertarik untuk membeli produk. Anda implementasinya bagaimana? Sering kita lihat di TV. Produknya misalnya sabun. Itu bukan semata-mata sabunnya yang Anda branding untuk memasarkan. Bukan perusahaannya, itu nggak terlalu nomor satu. Walaupun itu dibutuhkan.
Tapi di dalam iklan itu siapa yang menggunakan produk Anda? Personal branding itulah sudah muncul. Oh, yang menggunakan itu adalah bintang film ini. Nah, itu sudah personal branding. Yang ada di dalam pemikiran masyarakat bahwa bintang film yang sekeren itu, secantik itu menggunakan produk itu. Maka masyarakat akan mengikutinya. Itu udah masuk ke personalis branding. Yang didapat dari personalis branding itu apa? Orangnya akan mendapatkan banyak uang karena dia bisa mengcrossing, bisa membranding, bisa meyakinkan masyarakat bahwa dia menggunakan produk itu dan hasilnya begini. Menguntungkan buat perusahaan karena dengan membayar personalis tadi, peningkatan produksi, peningkatan pemasaran, peningkatkan pendapatan itu sangat tinggi. Nah, itu langkah-langkah yang harus Anda pahami di dalam corporate maupun personalis branding. Itu sangat penting di dalam meningkatkan suatu pengembangan pasar maupun meningkatkan penjualan. Ada beberapa jenis branding. Ketika ingin melakukan branding, suatu perusahaan harus menggunakan strategi yang tepat. Dalam dunia marketing ada berbagai jenis branding yang biasanya digunakan. Anda bisa memilih yang sesuai dengan tujuan perusahaan Anda. Misalnya satu, produk branding. Produk branding merupakan jenis yang paling umum digunakan. Branding produk dipercaya mampu menarik pelanggan untuk membeli produk Anda. Selain itu, dengan strategi ini Anda bisa mengalahkan produk dari kompetitor. Karena apa? Masyarakat, audiens yang akan membeli itu belum tentu sudah tahu produk Anda. Apalagi produk-produk baru yang belum diketahui oleh masyarakat luas. Itu butuh pencitraan. Pencitraan itu dicitrakan bagaimana masyarakat itu tahu. Apalagi sekarang banyak medsos itu digunakan. Boleh menggunakan Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Dicitrakan setiap hari. Anda muncul produk Anda di sana setiap hari. Masyarakat akan penasaran mencoba satu. Terus cerita ke temannya. Temannya mencoba lagi. Cerita. Nah, dari branding itu, dari pencitraan itu terjadilah peningkatan suatu penjualan. Karena apa? Itu sangat pengenalan produk yang paling simpel. Kalau zaman dulu itu masih menggunakan media TV, radio, dan lain sebagainya. Sekarang bukan hanya TV dan radio, tapi medsos yang lain termasuk WA Group, WhatsApp, status itu bisa digunakan sebagai branding produk-produk Anda yang dicitrakan terus-menerus setiap saat. Jadi jenis branding ini dilakukan untuk memberi identitas produk supaya bisa mempengaruhi perilaku pelanggan. Tetapi produk branding hanya berfokus pada pemasaran produk saja untuk mencapai angka penjualan yang dikehendaki. Ingat, branding ini ada kaitannya adalah marketing, bukan produk dan kualitas. Kualitas ditentukan oleh bagian produksi. Produksi ditentukan oleh bagian riset. Riset sangat menentukan expand-nya. Bagaimana berinovasi ke depannya, bagaimana itu adalah dari tim riset. Tim riset itu memberikan masukan kepada produk kualitasnya, kuantitinya seberapa, kemudian dari produk diserahkan kepada marketing untuk menjual. Endingnya adalah pemasarannya seberapa banyak, itu akan mempengaruhi, ada korelasi langsung terhadap produksi. Produksi akan jenuh, maka bagian tim riset akan ekspansi terus-menerus. Riset itu akan dikembangkan terus, inovasi akan selalu berubah untuk mendapatkan produk-produk yang baru. Makanya suatu perusahaan itu adalah seperti mata rantai. Nomor 1 peneliti, 2 produk, marketing, ownernya sebagai penyandang dana itu juga suatu mata rantai 4 besar tadi tidak bisa diputus satu persatu. Kemudian berikutnya adalah corporate branding. Yang kedua tadi. Corporate branding dilakukan untuk memperkenalkan perusahaan ke masyarakat luas. Upaya branding ini biasanya akan berfokus pada berbagai hal berkaitan dengan perusahaan melalui produk, visi, misi, tujuan, hingga kontribusi karyawan.
Jadi seluruh aspek dari perusahaan akan ditonjolkan demi membentuk reputasi yang bagus di mata audiens. Biasanya perusahaan ini membentuk tim khusus melakukan branding korporasi supaya bisa menarik calon pelanggan. Banyak sekali yang dilakukan dengan cara corporate branding. Misalnya perusahaan mensponsori sepeda gembira. Perusahaan mensponsori lari 21 km. Di sana sebenarnya apa? Hadiahnya nggak seberapa, tapi kumpulnya itu dibutuhkan suatu cara bagaimana mengumpulkan massa diberi hadiah, diberi kaos yang begitu indah, seragam yang indah, di situ ada logo perusahaan. Nah, di situ adalah bagaimana corporate branding terbentuk, masyarakat tahu memperkenalkan. Karena apa? Dengan face to face terlalu lama, terlalu capek dan membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Tapi sekali event menghasilkan terkumpul sampai 1.000 orang atau 2.000 orang, bahkan sampai 10.000 orang. Sekali tebas, produk Anda sudah langsung dikenal. Oh, ini produk ini jualannya ini. Itu adalah contoh dari corporate branding. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, bagaimana corporate branding terbentuk. Akan ditulis 2% keuntungan dari perusahaan ini akan diberikan kepada yayasan, yatim piatu, dan lain sebagainya. Itu adalah suatu jenis corporate branding. Apa yang terjadi dengan kalimat itu? Kalimat itu akan menjawab kepada masyarakat. Masyarakat itu akan tertarik, hatinya itu ikut tergugah bahwa membeli produk yang ditawarkan tadi sesungguhnya ikut beramal. Di balik itu diberikan atau tidak Anda tidak tahu, tapi sudah terhipnotis dengan sistem corporate branding tadi. Bagaimana pertanggungjawabannya itu sudah urusan perusahaan dengan akuntan publik. Nanti akan dilihat apa betul perusahaannya itu sesuai iklannya 2% tadi digunakan untuk keuntungan tadi untuk membantu yayasan yatim piatu dan lain sebagainya. Itu adalah upaya membranding. Bagaimana yang ketiga adalah destination branding. Jenis branding yang satu ini cukup unik karena menggabungkan aspek destinasi dengan suatu produk. Tujuan melakukan destinasi branding adalah untuk memperkenalkan produk yang berkaitan dengan nama lokasi atau kota. Contohnya seperti branding Yogyakarta yang terkenal dengan makanan khasnya yaitu gudeg. Misalnya destinasi branding yang akan menggambarkan identitas suatu daerah. Biasanya jenis branding ini digunakan dalam bidang pariwisata. Misalnya Jogja, selain kota gudeg, ada terkenal dengan Tugu Jogjanya, Malioboronya, kemudian ada sekatennya dan lain sebagainya dengan kekhasan makanan keratonnya. Itu adalah yang berhubungan dengan destinasi. Itu sangat penting. Dan banyak juga dilakukan terutama adalah untuk pengusaha-pengusaha pariwisata. Kemudian yang keempat adalah cultural branding. Cultural branding adalah upaya untuk memberikan identitas yang berhubungan dengan budaya dan kebiasaan dari suatu bangsa. Biasanya branding ini dilakukan untuk mempromosikan daerah sebagai suatu kawasan wisata. Ini sedang gempar, sedang rame ini. Sedang dilakukan, ada desa wisata dan lain sebagainya, menampilkan dolalak, menampilkan kuda lumpingnya, menampilkan kesenian-kesenian daerah yang selama ini belum tergali, termasuk pasar daerah, termasuk budaya-budaya di pedesaan. Ini sekarang sudah saatnya di branding. Karena apa? Orang luas juga tidak tahu, belum tahu, maka membutuhkan informasi ini. Sementara di daerah juga ingin dihadiri oleh para wisatawan. Ini sesuatu yang sangat kedua-duanya membutuhkan. Cuma bagaimana sudah dilakukan apa belum? Itu yang harus penting dilakukan. Jadi banyak sekali yang harus dilakukan bagaimana suatu budaya daerah perlu disampaikan kepada masyarakat luas. Masyarakat luas ingin tahu budaya di suatu daerah juga kepingin menjadi kunjungan wisata yang mana akan meningkatkan suatu pendapatan di daerah tersebut.
Yang kelima adalah personal branding. Personal itu pribadi, personalized, private, ya sudah pribadi sekali. Berbeda jenis-jenis dengan jenis-jenis branding yang lain. Kalau personal branding biasanya digunakan untuk oleh public figure ya, seperti kita jogetin aja. Itu luar biasa branding seperti itu, dengan kampanye yang begitu tegang, yang begitu ramenya di masyarakat. Dengan santainya mengadakan kampanye di atas panggung, disetel musik yang bagus, jogetin aja. Itu adalah personal branding yang sangat luar biasa diakui oleh tingkat dunia. Karena apa? Pada saat kampanye sudah jenuh dengan isi program dan lain sebagainya, masyarakat juga sudah paham maksudnya. Palingnya begitu. Tapi begitu dengan berbeda, dengan langkah yang berbeda, kita jogetin aja. Itu personal branding. Tujuannya apa? Seperti artis, public figure, politisi dan lain sebagainya, untuk membentuk citra diri supaya masyarakat mempunyai persepsi yang baik tentang karakter orang tersebut. Nyantai. Yang begitu gentingnya, kondisi yang begitu ramainya, masyarakat dengan politik yang bermacam-macam, masih bisa jogetin aja. Tapi ternyata menang. Itu urusan contoh personal branding dari sisi politik. Ada personal branding dari sisi bintang film, bintang sinetron, personal branding dengan sisi dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang Anda bisa ketemukan di masyarakat. Yang berikutnya adalah, apa sih manfaat dari branding suatu produk? Memberikan branding pada produk tak hanya bisa menaikkan angka penjualan, namun juga dapat menguntungkan perusahaan dalam berbagai aspek. Selain itu, perusahaan juga akan mendapatkan banyak manfaat. Manfaat yang didapatkan apa? Satu, pembeda dari produk lainnya apa? Keunikannya produk Anda apa? Itu di branding, dikasih tahu. Dikampanyekan. Kemudian setiap produk diberikan identitas masing-masing supaya bisa dibedakan dengan produk lain. Identitas produk yang harus bisa memberikan deskripsi yang jelas dan kesan tersendiri supaya audien mudah mengerti. Jadi meskipun memiliki jenis yang sama, namun setiap produk tetap diberikan identitas yang berbeda-beda. Dengan memberikan identitas yang unik, produk Anda akan lebih dikenal dan dapat menarik banyak calon pelanggan. Anda bisa lihat Honda. Orang tak taunya Honda, padahal jenis Honda macam-macam. Jadi seseorang kalau sudah fanatik dengan suatu produk, dengan satu logo, dia sudah buta. Padahal jenisnya macam-macam. Begitu sudah bosan dengan tipe yang lama, keluar tipe baru, udah tetap diambil. Padahal belum tahu kenikmatannya. Itu sudah terbranding. Kalau bahasa ekstrimnya sudah terdogma dengan produk itu. Begitu juga misalnya Toyota. Toyota jenisnya macam-macam, tipenya macam-macam. Kalau orang sudah terbranding, oh ya produk Toyota mantap. Nah, itu jadi sudah mantap. Sudah terbranding seseorang itu. Walaupun keluar produk yang terbaru, dan yang terbaru itu Anda belum tahu rasanya, sudah rasanya mantap. Wah, warnanya cocok ini. Oh, bentuknya ergonomis nih. Itu sudah terbranding seperti itu. Jadi kekhasan, keunikan tersebut yang Anda harus ambil. Misalnya Mitsubishi. Wah, udah mantap dengan mesinnya. Tanjakan pasti mantap. Itu sudah terbranding. Padahal produk-produk yang lain juga tidak kalah kemampuannya di dalam tanjakan. Tapi branding itu sudah berhasil. Jadi punya kekhasan. Seseorang jadi audien, masyarakat luas kalau sudah terbranding itu adalah menguntungkan perusahaan. Ada lagi yang lebih ekstrim lagi dalam branding itu yang make. Jadi dia tidak berpikir kekuatan mesin, keindahan mesin, tapi terbranding dengan orang yang make bintangnya, yang memakai bintang iklannya tadi. Oh, bintang iklannya misalnya orang yang betul-betul kamu cintai, kamu sukai. Apa? Masyarakat itu akan terbawa oleh iklan tersebut dan berpikir orang yang Anda gemari tadi, yang menjadi tokoh Anda tadi menggunakan kendaraan ini, Anda akan mengikuti. Itu udah masuk personal branding yang dimanfaatkan oleh corporate branding. Berikutnya adalah memungkinkan terjadi ekspansi brand. Pengembangan branding. Untuk memperluas target pasar dan meningkatkan angka penjualan.
Contohnya begini, perusahaan biasanya melakukan ekspansi dalam bentuk produk lain. Contoh perusahaan yang awalnya hanya memproduksi makanan, kini menjual produk minuman supaya banyak yang tertarik. Produknya sama. Contoh yang sudah berhasil kami kasih tahu, to the point saja, Indofood. Indominya Indofood, kecapnya Indofood. Kemudian saus sambelnya semua Indofood, saus tomatnya Indofood. Sehingga apa? Seseorang makan Indofood, makan Indomie, beserta bumbunya dan lain sebagainya satu dari perusahaan yang sama. Itu udah terbranding ya. Itu sebagai contoh-contoh keberhasilan dalam branding di dalam suatu produk. Nah, bagaimana Anda akan membuat perusahaan baru yang membutuhkan sistem branding seperti tadi? Saya kasih contoh branding yang buat Anda. Seseorang itu akan ada mata rantainya. Anda menjual susu kambing, berarti orangnya beli susunya. Kambingnya juga ada anaknya dan nanti indukannya akan jual kambingnya. Kambingnya juga dimanfaatkan kotorannya untuk pupuk. Berarti Anda mempunyai tanaman buah. Tanaman buah punya pohon yang rindang, nanti akan ditebang, akan di-roasting, daun-daunnya untuk makan kambingnya. Jadi seseorang ini akan menjual susu kambing, dia harus punya kambing, punya pasaran kambing, punya pasaran susu, punya pasaran buah, dan harus punya pohon buah. Itu satu mata rantai. Jadi kalau orang memelihara kambing tapi tidak mempunyai kebun yang membutuhkan kotoran kambing tadi dimanfaatkan dan lain sebagainya, itu belum komplit. Harus satu korporat terdiri dari beberapa produk, itu harus dipikirkan ke sana. Kemudian supaya promosi produk baru lebih maksimal, Anda bisa memberikan logo yang sama dengan produk yang utama. Produknya berbagai macam, logonya satu. Tujuannya agar pelanggan mengetahui bahwa produk yang ingin Anda beli berasal dari perusahaan yang sama. Berbagai jenis tipe, berbagai jenis varian yang Anda produk, tapi logonya satu. Itu yang harus penting. Yang ketiga, mengoptimalkan persaingan branding. Branding produk dapat menjadi salah satu upaya untuk membantu branding bersaing di dalam pasar. Saat ini persaingan antar branding menjadi semakin pesat, harus dipahami, sehingga setiap perusahaan perlu melakukan branding agar mampu bersaing dengan kompetitornya, dengan lawan perdagangannya tadi. Jika Anda menggunakan strategi branding yang tepat, produk dan nama perusahaan akan memiliki identitas yang kuat. Dengan demikian, brand dari perusahaan lain tidak bisa menandingi popularitas bisnis Anda. Ini perlu optimalkan semaksimal mungkin sampai Anda mendapatkan di titik aman. Caranya bagaimana? Caranya yang keempat, membuat produk jadi terkesan eksklusif. Seolah-olah pelanggan itu merasa keren jika menggunakan produk Anda. Itu yang harus ditanamkan. Contoh yang paling sering kita lihat, contohnya tas ada gambarnya H. Kemudian sabuk ada logonya H, Hermes. Udah terpapar. Hermes itu barang produk mahal. Sampai KW pun banyak. Semua tiru-tiru membuat gambar H. Gitu. Itu contohnya seperti itu. Contohnya baju, kaos, dan lain sebagainya. Yang ngetop gambarnya adalah di sana kuda. Ada koboi naik kuda. Pada ditiru semua. Jadi itu gambaran contoh-contoh produk yang sudah ngetop akan bisa ditiru oleh kompetitor. Jadi hal-hal seperti itu contohnya tadi yang saya sebutkan adalah produk-produk merek Polo. Misalnya sudah terkenal Polo, satu kaosnya aja harganya sudah didiskon 30% aja masih 600.000. Akhirnya banyak polo-polo KW. Karena apa? Orang sudah bangga dulu lihat gambar kuda. Gambar koboi naik kuda itu. Oh itu Polo. Akhirnya dirusak oleh KW-KW tadi. Itu contoh branding yang sudah mapan. Angka dia aman. Nah,
Tak hanya bisa meningkatkan kualitas produk untuk bersaing, branding produk juga dapat dimanfaatkan untuk masuk ke segmen eksklusif pasar. Akhirnya apa? Gambar logo itu ditaruh di depan supaya lawannya, teman kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita langsung melihat, oh, Anda menggunakan barang branded. Itu adalah contoh branding yang sudah mapan. Jadi harus menggunakan strategi. Strategi ini bisa berfokus untuk mengembangkan satu produk saja, sehingga produk yang Anda tawarkan dapat masuk ke dalam segmen eksklusif. Tetapi untuk mendapatkan manfaat tersebut, Anda harus melakukan penelitian atau riset dan menyusun strategi yang matang. Dengan begitu Anda bisa memaksimalkan potensi produk secara luas dan maksimal. Bagaimana dengan cara branding produk tadi? Membranding suatu produk bukanlah hal yang mudah dilakukan. Anda membutuhkan tim yang kompeten dan pemilihan strategi yang tepat. Selain itu, ada beberapa cara yang perlu Anda terapkan supaya brandingnya lebih maksimal. Salah satunya adalah identifikasi target pasar dari kompetitor. Kompetitor kita siapa? Lawan kita siapa? Dia targetnya berapa banyak di wilayah mana? Anda harus berdata. Kemudian langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah branding produk. Dengan mengidentifikasi target pasar tadi, perusahaan perlu mengetahui karakteristik dan kebutuhan dari pasar tersebut. Bila perlu budaya daerah tersebut bagaimana, sehingga Anda bisa menguasai, baru Anda bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh calon pelanggan tadi. Sehingga perusahaan dapat membuat produk yang sesuai keinginan dari audiens atau pelanggan. Itu dibutuhkan riset, perlu modal, perlu pendekatan, perlu mata-mata, spionase untuk mengetahui bagaimana kompetitor berhasil di daerah itu. Begitu Anda mau masuk ke sana, pelajari sistem itu. Contoh branding produk yang dapat Anda jadikan referensi adalah The Body Shop. Perusahaan ini memiliki branding against animal testing. Jadi seluruh produknya tidak melewati proses animal testing. Dengan branding tersebut, mereka mampu menarik pelanggan yang cinta lingkungan dan hewan. Jadi ini contohnya, dia kampanyakan, dia kasih jurnal, dia kasih ke media massa dan lain sebagainya bagaimana proses produk tersebut. Sehingga masyarakat yakin, oh ini aman, sudah melalui testing dan lain sebagainya. Selain itu, Anda perlu mengidentifikasi kompetitor. Anda bisa melakukan riset untuk mengetahui target pasar dan strategi pemasaran yang digunakan. Kompetitor kita strateginya bagaimana? Contohnya memberikan iklan, promosi, menyumbang jika ada suatu acara, atau memberikan diskon. Bila perlu diskon lagi, ada diskonto. Itu strateginya dipelajari. Endingnya adalah harga pokok pengadaan, harga pokok produksi, biaya operasional, rencana laba, pajak, dan lain sebagainya dihitung. Kemampuan Anda menjual, harga pokok penjualannya berapa. Itu harus betul-betul dirinci supaya Anda mengetahui. Karena apa? Dengan dasar mengetahui strategi kompetitor dalam melakukan branding. Berikutnya adalah membuat nama, slogan, dan logo yang menarik. Satu produk dapat diingat oleh masyarakat karena memiliki nama dan logo yang menarik. Tadi sudah saya sebutkan di atas. Contohnya adalah misalnya gambar segitiga, gambar sayap, gambar panah, arau, gambar orang naik kuda. Itu harus Anda pahami, itu sangat bermanfaat di dalam membranding suatu masyarakat supaya tahu ini loh produk kami. Berikutnya adalah melakukan promosi di media sosial. Anda lakukan semaksimal mungkin. Bisa menggunakan TV, baliho, bisa Instagram, pokoknya Google, apa aja menu yang Anda di sana dimanfaatkan. Bahkan memberikan
iklan kepada YouTube yang terus-menerus mau tidak mau ditonton oleh masyarakat karena tidak bisa menghindari iklan, itu terbranding lah, pencitraan itu akan berhasil. Berikutnya adalah yang terakhir, product branding merupakan salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan produk. Strategi ini memiliki banyak keuntungan untuk membantu meningkatkan angka penjualan dan membangun citra perusahaan. Jadi membangun perusahaan, mencitrakan itu adalah butuh proses waktu. Tidak ada temporer. Oh, ada rumah makan baru buka terus rame. Itu belum berhasil. Itu baru teskis masyarakat. Belum tentu itu lama, berproses lama. Tapi bagaimana dengan perusahaan yang sudah berhasil? Begitu membuka di daerah satu karena dia sebagai cabang dari daerah-daerah lain, itu adalah suatu keberhasilan. Jadi masyarakat sudah tahu sendiri. Makanya ada sistem franchise, itu sudah tercitra masyarakat. Sekarang yang contoh franchise lokal yang berhasil misalnya ayam goreng Mas Budi, di mana-mana ya Mas goreng Mas Budi. Itu udah nggak perlu penjelasan lebih banyak, masyarakat sudah banyak tahu. Kemudian sop ayam Klaten Pak Min, itu contoh produk lokal yang terbranding dengan baik. Kita semua sudah saatnya untuk melakukan branding dari produk kita, dari perusahaan kita, supaya masyarakat sudah lebih tahu. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana membutuhkan tim marketing yang kompeten. Kalau marketingnya belum kompeten, jangan, tidak bisa untuk branding. Demikian ya yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya berharap ilmu ini bermanfaat buat Anda semua dan saya akan senang sekali kalau ilmu ini bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi, semangat.